Seperti yang kita tahu, HP keluaran Realme untuk kelas entry level, mid-end, hingga high-nya begitu diminati oleh konsumen. Terkhusus buat kamu yang punya dana 3 jutaan, ada sejumlah HP Realme 3 jutaan yang sangat menarik untuk dipertimbangkan. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan mulai dari desain yang kece, fitur yang inovatif, serta dapur pacu yang lumayan, tentunya akan membuat para konsumen tertarik untuk meminangnya. Untuk lebih jelasnya tentang pilihan HP yang dimaksud, berikut ini rekomendasi HP Realme 3 jutaan dan di bawah 4 juta terbaik di bulan ini. Realme Narzo 50 varian 4G memang punya keunggulan di sisi performa, namun sayangnya ia belum hadir dengan generasi jaringan kelima. Itu mengapa, Realme menghadirkan Narzo 50 5G yang berikan pengalaman gaming prima dengan balutan konektivitas kencang di kelasnya. Sudah tak lagi gunakan Helio G96 seperti versi 4G-nya, kini Anda bisa rasakan lonjakan kinerja yang dahsyat dengan Dimensity 810 5G. Berbalutkan proses fabrikasi 6 nanometer, ponsel akan terasa jauh lebih hemat daya ketimbang HP 3 jutaan lain pada umumnya. Sebagai varian Pro, HP ini memang tidak sebaik Pro dalam spesifikasi maupun kemampuan secara keseluruhan. Tapi, rupanya tetap ada beberapa hal yang dimana ia lebih unggul dibanding varian Pro, sebut saja layarnya yang kini mengusung refresh rate 120 Hz alih-alih 90 Hz. Walau begitu, panelnya berubah dari AMOLED menjadi IPS LCD saja. Bukan cuman itu, baterai ponsel ini juga memiliki kapasitas 5000 mAh yang sedikit lebih banyak dari Pro dengan kapasitas 4500 mAh, tapi hal ini juga jadi berimbas ke fast chargingnya yang hanya 33 Watt sedangkan Pro sudah sediakan daya 60 Watt. Realme 10 telah hadir di pasar Indonesia sejak awal November 2022. Dari sisi desain dan spesifikasinya, HP ini serupa namun tak sama dengan pendahulunya, Realme 9. Kini alih-alih Snapdragon 680, Realme 10 diotaki dengan chipset lebih bertenaga yaitu Helio G99. Ini merupakan chipset kelas menengah yang mencapai skor Antutu V9 sekitar 350 ribuan, sanggup menjalankan Genshin Impact dengan lancar. Ico Z7X 5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan Ico Z7 5G. HP ini tidak kalah menarik dari Ico Z7 5G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, Ico Z7X 5G di level 3 jutaan, Ico Z7X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim Ico, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80 Watt. Charger 80 Watt pun ada dalam paket penjualan. Untuk menunjang aktivitas gaming, Vivo V25e ini hadir membawa chipset MediaTek Helio G99. Chipset satu ini sudah jelas kemampuannya. Agar mendapatkan performa yang maksimal, tentu harus memiliki kapasitas penyimpanan yang luas. Nah, Vivo V25e ini hadir dengan harga di bawah 4 juta untuk varian RAM 8GB dengan internal 128GB, Anda juga akan dimanjakan dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci yang dibawanya. Pasalnya, layar tersebut sudah memiliki refresh rate 90 Hz dengan resolusi mencapai Full HD Plus atau 1080 x 2404 pixel. Belum lagi ada fitur HDR10, visual serta grafik yang ditampilkan tentu akan lebih jernih dan mulus pergerakannya.
Menyasar kaula muda kekinian yang butuh HP murah dengan jaringan 5G, Vivo menghadirkan Vivo T1 5G. Ponsel ini menawarkan dapur pacu yang gahar serta kamera yang berkualitas. Ini sesuai dengan kebutuhan anak muda sekarang yang gemar multitasking. Karena menyasar anak muda, desain bodi HP Vivo ini lebih dinamis dan kokoh. Untuk sektor layar, HP ini masih mengandalkan panel IPS. Walaupun demikian sudah resolusi FHD sehingga kualitas layar tetap bagus, tajam, dan terang. Samsung Galaxy A14 5G adalah smartphone all-rounder yang andal dalam menangani berbagai tugas. Tidak ada salah satu sektor yang istimewa untuk kelas harganya, tetapi semuanya rata-rata. Dimulai dari performanya, chipset Dimensity 700 jadi disematkan cukup untuk membuat si ponsel bekerja dengan gegas. Tentu untuk kelas harganya ini tergolong bagus. Terlebih, untuk pasar Indonesia, Samsung Galaxy A14 5G merupakan HP seri A1 pertama yang hadir dengan jaringan 5G. Samsung Galaxy M14 5G ini punya keunggulan di sektor baterai. HP ini hadir dengan daya baterai yang lebih awet karena kapasitasnya yang besar yaitu 6000 mAh. Tersedia juga fitur fast charging hingga 25 Watt yang sudah mantap untuk kelas harganya. Samsung Galaxy M14 5G ini hadir untuk para anak muda, sehingga tidak hanya butuh baterai awet saja, tetapi performa juga oke. Untuk itu, HP ini hadir dengan mengandalkan chipset Exynos 1330 dengan proses manufaktur 5nm. Performa chipset ini tergolong unggul untuk bermain game. Chipset ini bisa dipadukan dengan kapasitas RAM 4 atau 6GB yang bisa diperluas menggunakan RAM Plus hingga 6GB menjadi 12GB. Samsung Galaxy A23 5G diluncurkan sebagai versi peningkatan dari Galaxy A23 4G. Sektor yang ditingkatkan bukan cuma dukungan jaringan seluler 5G. Namun, performa, refresh rate, dan hasil tangkapan gambar secara keseluruhan turut meningkat. Alasannya tak lain karena HP ini memakai SoC yang lebih canggih yakni Snapdragon 695 bikinan Qualcomm. SoC ini membuat Galaxy A23 5G satu tingkat di atas Galaxy A23 standar. Seluruh tugas harian, tugas serius, dan multimedia bisa dikerjakan dengan gegas oleh HP 3 jutaan ini. Tecno Camon 19 Pro varian Mondrian jadi salah satu ponsel paling unik yang meluncur pada Desember 2022. Keunikan utama dari HP ini tentu saja adalah desainnya. Terdapat pola kotak-kotak di penutup belakang si ponsel yang terinspirasi dari karya seniman kenamaan dunia Piet Mondrian. Menariknya lagi, beberapa kotak pada penutup belakang tersebut juga bisa berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Selain desain, sorotan Tecno Camon 19 Pro Mondrian ada pada kemampuan kameranya. Kamera utama HP ini menggunakan sensor RGBW dan dibekali dengan fitur OIS. Jika Anda tidak terlalu peduli dengan keunikan desain varian Mondrian, Anda bisa memilih Tecno Camon 19 Pro varian warna Eco Black dan Polar Blue. Keduanya punya harga yang lebih murah ketimbang Mondrian. Meski begitu, kemampuan kameranya tetaplah sama. Untuk diketahui, Camon 19 Pro adalah ponsel seri Camon pertama yang meluncur ke Indonesia. Di kelas harga 3 jutaan, inilah salah satu ponsel dengan kamera paling oke untuk foto malam hari. Kemampuan ini dimiliki Camon 19 Pro tak lain karena adanya OIS dan sensor RGBW pada kamera utamanya. Sebagai penerus dari Oppo Reno 5, Oppo Reno 6 memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda. Tentu saja Oppo Reno 6 juga memiliki kelengkapan kamera yang cukup menarik. Di bagian belakangnya, HP ini dibekali 4 kamera lengkap dengan kamera utama 64 megapiksel,
ultrawide 8 megapiksel, dan dua kamera lainnya masing-masing 2 megapiksel. Kemampuan dari kamera Oppo Reno 6 ini memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Salah satu fitur menarik yang menjadi unggulannya adalah bokeh flare portrait. Fitur ini mampu menghaluskan lampu latar dan menciptakan suasana yang benar-benar memesona. Hasil yang ditawarkan sangat cantik berkat dukungan dari AI yang cukup piawai dalam mengoperasikannya. Selain itu juga terdapat fitur AI Highlight Video. Fitur ini mampu membantu menjaga kecerahan video meskipun kondisi pencahayaan sekitar kurang mendukung. Selain kameranya yang mantap, Oppo Reno 5 juga memiliki desain, performa, dan manajemen baterai yang luar biasa keren. Kalau boleh dibilang, Oppo A77s ini adalah versi light dari Oppo Reno 7 atau Reno 8. Kenapa begitu? Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, Oppo A77s mengalami beberapa pemangkasan, kecuali dapur pacu. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan IPS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. HP Oppo ini menggunakan layar IPS berukuran 6,59 inci. Kelebihan layar ini sudah dibekali 96% NTSC Wide Color Gamut yang menghasilkan visual yang cakep. Tambahan fitur Eye Comfort juga membuat mata cukup nyaman menatap layar secara terus-menerus. Tanpa panel yang mewah, layar HP ini masih cocok untuk bermain game dan kegiatan lainnya. Guna menyasar anak muda yang gemar memotret, Oppo A96 dilengkapi kamera utama 50 megapiksel. Saat Infinix Zero 5G rilis di Indonesia pada 2022, konsumen menyambut ponsel ini dengan baik. Bahkan, ponsel ini termasuk salah satu ponsel yang dicari banyak orang. Terbukti dari sudah jarangnya ponsel ini di pasaran. Kalaupun ada, harganya pun cukup tinggi. Karena itu, cukup beralasan bagi Infinix untuk hadirkan Infinix Zero 5G kembali. Kali ini membawa embel-embel 2023, untuk mempertegas kalau ponsel ini adalah penerus dari Infinix Zero 5G. Sebagai penerus, Infinix Zero 5G 2023 tawarkan keunggulan seperti sensor kamera utama 50 megapiksel. Penggunaan chip Dimensity 920, dan juga storage 256 GB.